Bayangkan sebuah tradisi Jawa kuno di mana seorang pemuda setelah akil balik belajar langsung dari seorang perempuan dewasa tentang seni membangun rumah tangga. Inilah cerita yang banyak disalahpahami. Nyai Gowok, karya Budi Sarjono. Halo, saya Gemari, dan di channel ini kita mengulas novel drama, misteri, sampai kisah budaya yang unik. Hari ini kita akan membahas Nyai Gowok tanpa spoiler, jadi aman buat yang belum baca. Tapi ingat, novel ini mengandung tema dewasa, dan kita akan fokus pada aspek budaya dan moralnya. Novel ini terbit pertama kali di awal 2000-an, tapi latarnya di tahun 1950-an, di Temanggung dan Yogyakarta. Penulisnya, Budi Sarjono, menyelipkan riset budaya Jawa yang kental. Gowok sendiri adalah tradisi, kini nyaris hilang, di mana pemuda belajar langsung dari seorang perempuan berpengalaman sebelum menikah. Tujuannya, menjadi suami yang matang, bukan cuma fisik, tapi juga mental. Tokoh utamanya, Bagus Sasongko, anak seorang wedana. Setelah sunatan, ia dikirim ayahnya untuk nyantrik di rumah Nyai Lindri, sosok perempuan cantik, dewasa, dan bijaksana. Dari sanalah Bagus belajar tentang hubungan, tanggung jawab, dan cara memperlakukan pasangan. Tapi, tidak semua orang di sekitarnya senang dengan kehadiran Nyai Lindri. Ada intrik, ada godaan, dan ada konflik yang membuat cerita ini lebih dari sekadar kisah pendidikan seksual tradisional. Tema utamanya adalah pendidikan seksual yang dibalut dalam nilai budaya. Penulis menekankan bahwa kejantanan bukan diukur dari kemampuan fisik semata, melainkan dari rasa hormat kepada pasangan. Karakter Bagus berkembang dari remaja polos menjadi pria yang memahami tanggung jawab rumah tangga. Nyai Lindri bukan sekadar guru, ia simbol kebijaksanaan perempuan Jawa. Ada juga tokoh lain yang memunculkan konflik, memberi warna pada kisah ini. Kekuatan novel ini ada di detail budaya, bahasa Jawa halus, deskripsi jamu, mantra, bahkan setting pedesaan yang terasa hidup. Namun, untuk pembaca modern, beberapa istilah mungkin asing, dan alur di pertengahan cerita terasa melambat. Tapi, justru itulah yang memberi nuansa otentik. Nyai Gowok adalah novel yang bisa membuat kita melihat tradisi dari sudut pandang berbeda. Bukan glorifikasi, tapi refleksi. Apakah tradisi lama ini punya tempat di zaman sekarang? Kalau Anda suka cerita dengan nuansa budaya kental, ini layak dibaca. Tapi, kalau mau tahu konflik lengkap dan akhir kisah Bagus and Nyai Lindri, kita akan masuk ke segmen spoiler setelah ini. Jadi, kalau mau baca dulu bukunya, silakan pause di sini. Baik, sekarang kita masuk ke wilayah penuh detail. Semua yang saya ceritakan mulai sini akan membongkar konflik, twist, dan akhir cerita. Bagus tinggal bersama Nyai Lindri selama masa nyantrik. Di sana, ia diajarkan 3 teknik inti: Angguli Prawesa, sentuhan tangan; Jihwa Prawesa, sentuhan lidah; dan Purusa Prawesa, hubungan tubuh. Semua dilakukan dengan penuh konsen dan etika, disertai jamu dan mantra untuk kesiapan fisik dan mental. Namun, Lurah Juwiring, sahabat ayah Bagus, diam-diam jatuh hati pada Nyai Lindri. Ia berusaha mendekatinya, bahkan menggunakan dukun untuk mengirimkan santet. Akhir ini bittersweet, bukan tentang hubungan fisik, tapi tentang perjalanan pendewasaan Bagus. Ia belajar bahwa perpisahan pun bisa menjadi pelajaran berharga. Nyai Lindri menjadi simbol guru yang datang sebentar, lalu pergi, meninggalkan jejak yang membentuk diri muridnya. Itulah kisah Nyai Gowok,
sebuah novel yang menggabungkan tradisi, pendidikan, dan drama personal. Kalau Anda punya pandangan lain soal akhir cerita ini, tulis di komentar. Saya ingin tahu bagaimana Anda memaknai Perpisahan Bagus dan Nyai Lindri.